malam hari ini diganti Jumat pagi hari. Yang semoga kaum muslimin semuanya tetap bisa menyimaknya ya apa yang akan kita sampaikan, dan insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas mengenai istimewanya ibadah di bulan Ramadan. Ya, ibadah di bulan Ramadan semuanya memang istimewa. Ya, bagaimana tidak, karena eh, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi telah menyatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dimulai dari eh, puasanya itu sendiri, ya dimulai dari puasanya itu sendiri, yang di dalam hadis qudsi tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa seluruh amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu untuknya. Para ulama menjelaskan yaitu ganjaran untuknya sudah ditetapkan, ya, mulai dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Adapun kemudian puasa itu untuk diriku dan aku yang akan memberikan balasan secara spesial. Ini memang bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga selain puasanya itu menjadi puasa yang istimewa, ya bahkan bulannya juga merupakan bulan yang istimewa, bulan yang spesial, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita di dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, ya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita ya untuk berpuasa pada bulan tersebut. Ya memang awalnya ketika masih di tahun kedua Hijriyah, ya, yang perintah untuk menunaikan ibadah puasa ini yaitu di bulan Sya'ban, artinya bulan yang sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Ya di tahun pertama masih sifatnya opsional antara seseorang yang mampu berpuasa namun dia boleh tidak puasa dengan cara dia eh, membayar fidyah. Wa may yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bagi orang yang mampu itu dia boleh membayar fidyah dan itu baik. Namun kata Allah Subhanahu wa taala tetap lebih baik kalau kemudian menunaikan ibadah puasanya itu sendiri. Barulah kemudian pada tahun berikutnya tidak ada tawar-menawar lagi hingga puasa itu diwajibkan untuk kaum muslimin. Diwajibkan kepada kaum muslimin sebagaimana di dalam hadis ini. Iftaradallahu alaikum siyamah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa padanya. Tentu kecuali ahlul adzar. Fihi tuftahu abwabus sama,
wa tughlaqu abwabun niran. Yang di bulan ini luar biasa istimewanya, dibukalah pintu-pintu langit. Di dalam hadis yang lain dikatakan dibukalah pintu-pintu surga dan tiada satupun pintu yang ditutup. Kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Yang ini merupakan isyarat bagi kita semuanya bahwa di bulan Ramadan ini begitu dipermudahnya ya kita untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh. Dan juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Terlebih lagi ketika waktu ghallu fihi syaitan ataupun syayatin, yang syaitan pun ya para syaitan pun di bulan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa kepada kita semuanya. Sehingga kita melihat di bulan ini ya, orang-orang itu begitu mudah ya melakukan berbagai macam ibadah dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, hingga ya kita lihat orang-orang yang biasanya pun di dalam kehidupan kesehariannya malas sholat, ya, malas baca Al-Quran, maka di bulan ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dan juga orang-orang yang ketika di bulan-bulan lain itu eh, begitu banyak melakukan kemaksiatan, maka di bulan ini pun mereka juga berkurang di dalam melakukan kemaksiatan. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dengan dibelenggunya para syaitan, yang dengan dibelenggunya para syaitan mereka tidak memiliki keleluasaan, kebebasan untuk menggoda umat manusia. Meskipun mereka masih bisa menggoda, namun tentu dengan diikatnya oleh Allah, maka kemampuan mereka dan jangkauan mereka di dalam menggoda manusia ini menjadi sangat terbatas. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang jauh lebih baik ketimbang 1000 bulan. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, yaitu malam Qadar. Maka man khurima min khairiha faqad khurim. Barang siapa yang di malam hari itu terhalang, tidak bisa melakukan berbagai macam kebaikan, ya berarti sungguh orang tadi memang tidak layak mendapatkan berbagai macam kebaikan. Bagaimana tidak? Beramal di waktu yang singkat, beramal di waktu yang simpel, beramal di waktu yang pendek, dan kebaikannya luar biasa, kok tidak mau beramal padanya, berarti orang tadi memang tidak ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini bulannya. Kemudian kita tambahkan terkait dengan masalah keistimewaan puasanya. Yang tadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi, untuk diriku dan aku yang akan memberikan balasan yang lebih istimewa. Terkait dengan masalah hadis ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa
pahala ibadah puasa itu milik Allah, dan Allah lah yang akan membalasnya sendiri, ya, secara spesial, secara istimewa. Yaitu Allah yang akan membalas ibadah puasa dengan pahala yang amat banyak tanpa penentuan berapa kadarnya dan berapa lipatan pahalanya tersebut. Ya kalau kayak tadi 10 sampai 700 ya. Anak SD mungkin kelas 3 sudah bisa ngitung dari 10 sampai 700. Apalagi orang dewasa. Artinya meskipun sebegitu banyak bilangannya, orang masih bisa menghitungnya, mudah menghitungnya. Namun untuk puasa ini pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya secara istimewa. Namun tentu orang yang akan mendapatkan ganjaran yang sedemikian besarnya dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam menjalankan puasanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun kalau kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dikriteriakan oleh Allah, ya tentu kemudian balasannya tidak akan sempurna sebagaimana yang ditawarkan. Dan kenapa kemudian puasa akan diberikan balasan yang sebegitu istimewanya? Karena di dalam seseorang menunaikan ibadah puasa itu harus diiringi dengan kesabaran. Ya, harus diiringi dengan kesabaran. Kesabaran di dalam menahan diri dari waktu subuh hingga tenggelamnya matahari, menahan diri dari sesuatu yang semula halal, makan, minum, berkumpul dengan pasangannya. Dia harus menahan diri dari berbagai macam perkara-perkara yang memang diharamkan. Ya, semisal berkata dusta, kemudian berbuat maksiat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan bahkan dia melakukan berbagai macam perkara-perkara kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, ya, Allah tidak membutuhkan di dalam dirinya berpuasa. Menahan diri ketika godaan datang, ketika godaan datang. Ya, banyak orang yang di sekitar kita, ya, orang-orang non-Muslim, mereka tetap makan bebas, ya. Kemudian apalagi di waktu yang kita tuh sangat butuh dengan makan, ini kan godaan. Ya, maka kita pun tetap berupaya bersabar untuk tidak tergoda dengan apa yang kita lihat tersebut. Nah, sabar ini menjadi kunci pokok di dalam seseorang menjalankan ibadah puasa. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa puasa akan mendapatkan ganjaran yang tak terhingga? Karena di dalamnya harus ada kesabaran. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 berfirman, sesungguhnya kadar ganjaran untuk orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Maksud dari orang-orang yang sabar di dalam ayat ini menurut mayoritas para ulama adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa dari tadi mulai munculnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari, dia harus senantiasa membersamai diri dengan kesabaran. Ya, tidak boleh kemudian aku sabarnya ya pagi saja, nanti kalau sudah siang tuh udah nggak sabar lagi, tidak bisa. Ya, harus sabar itu mengiringi
seseorang yang puasa di sepanjang puasanya. Selain daripada itu, orang-orang yang melakukan ibadah puasa juga diberi kabar gembira dengan pahala masuk surga, ya lewat pintu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan yang disebut dengan Ar-Rayyan, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, surga memiliki pintu-pintu, ya, yang jumlahnya ada 8. Dan di sana ada namanya pintu Ar-Rayyan, yang tidaklah masuk melalui pintu ini kecuali orang-orang yang memang biasa menunaikan ibadah puasa. Maka orang yang tidak berpuasa tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Dan juga puasa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa karena dilandasi oleh keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud daripada kata iman di dalam hadis ini dan juga kata berharap. Yang dimaksud adalah iman ialah meyakini sepenuhnya kewajiban puasa Ramadan yang dilakukan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya dia di dalam melakukannya itu karena Allah, karena Rasulullah. Demikian pula balasan yang diharap, dia mengharap ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukannya bukan karena sedang di rumah mertuanya kebetulan Pak Haji gitu, ataupun dia bukan mengharap sanjungan karena dia seorang bawahan di dekat atasannya maka kemudian dia puasa, bukan demikian. Namun motivasi melakukannya dan apa yang diharapkan dari puasa itu adalah semata-mata melakukannya karena perintah Allah, perintah Rasulullah, dan yang diharapkan adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang di dalam menjalankan ibadah puasanya itu diiringi dengan kesabaran di dalam melakukan berbagai macam ketaatan, ya, puasanya itu sendiri, kesabaran di dalam menghindarkan dari berbagai macam kemaksiatan, dan kesabaran terhadap rasa yang tidak enak di dalam menjalankan puasanya, itu dilakukan terus-menerus. Inilah yang kemudian akan mengantarkan seseorang, ya, mendapatkan gelar ketakwaan. Ya, mendapatkan gelar ketakwaan. Karena ya, takwa itu tidak akan kemudian datang begitu saja, didapatkan oleh seseorang tanpa adanya upaya-upaya yang serius. Dan kita paham makna daripada takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah karena mengharap ganjaran daripada Allah. Dan meninggalkan larangan-larangannya sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena takut, ya, karena takut terhadap siksa yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, puasa yang terus-menerus diiringi dengan menjalankan perintah menghindarkan diri dari larangan inilah yang kemudian akan mengantarkan seseorang kepada derajat ketakwaan. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya
yang tertuang di dalam Ma'alim At-Tanzil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waktunya istimewa, ibadah puasanya istimewa. Di antara yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sholat tarawih. Itu sholat malam di bulan Ramadan. Yang di dalam hadisnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sebetulnya ini ada rangkaian sebelumnya, ketika itu Rasulullah SAW tidaklah keluar melakukan sholat tarawih dengan berjamaah kecuali malam itu tinggal 7 hari. Keluarlah di malam yang ke 23-nya. Dan beliau sholat hingga melewati sepertiga malam. Ya, melewati sepertiga malam. Kemudian malam berikutnya tidak hadir, dan kemudian di malam berikutnya lagi beliau melakukan sholat lagi. Dan kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka Rasulullah pun kemudian di dalam melakukan qiyamul lail sampai melewati tengah malam. Ya, sampai melewati tengah malam. Hingga sebagian sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa sisa yang ada sampai waktu subuh nanti tidak engkau gunakan untuk melakukan sholat kembali bersama kami? Maka kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Jadi diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Barang siapa yang dia sholat tarawih bersama imam hingga selesainya imam, maka dia akan dicatat hingga seperti orang yang melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Ya, jadi ini istimewa, luar biasa istimewanya, yang kalau di malam-malam biasa selain di bulan Ramadan tidak ada penawaran semacam ini. Ya, bahkan Rasulullah tidak pernah kemudian dengan sengaja beliau memotivasi para sahabatnya untuk sholat tarawih dengan sholat malam dengan berjamaah. Ya, ini di malam-malam di bulan lainnya tidak memotivasi para sahabatnya untuk sholat malam dan berjamaah, dan bahkan ya, beliau pun juga tidak melakukannya dengan berjamaah kecuali di dalam beberapa momen yang ada, seperti Jabir bin Abdillah ketika nginep di rumah Rasulullah, ataupun Ibnu Abbas ketika nginep di rumah Rasulullah, maka kemudian beliau ikut makmum ya sholat malamnya Rasulullah. Namun secara umum tidak diumumkan untuk dilakukan secara rame-rame. Dan terlebih lagi bahwa ternyata juga Rasulullah memotivasi kita untuk sholat malam di bulan Ramadan dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah dan melakukannya semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka balasannya sama dengan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yaitu apa? Ditawarkannya ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Al-Qastalani menjelaskan, barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih ataupun ketaatan dibarengi dengan keimanan, yaitu membenarkan bahwasanya hal tersebut diperintahkan dan meyakini keutamaannya, dan dibarengi dengan mengharap pahala akhirat bukan karena riya dan semisalnya, maka akan diampunilah dosa-dosanya dari dosa-dosa kecil, bukan dosa besar.
Ini yang tertuang di dalam kitab Al-Qastolani itu Al-Irsyad As-Sari. Dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama, penawaran yang diberikan terkait dengan diampunkannya dosa-dosa itu yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Namun sebagian para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan ketika seseorang itu tidak lagi memiliki dosa-dosa yang kecil, maka kemudian akan digunakan untuk mengurangi ataupun memaafkan ya, sebagian daripada dosa-dosa besar, ya, mengampunkan ya dosa-dosa besar. Nah, sholat tarawih yang diperintahkan untuk kita lakukan itu merupakan bagian daripada sholat malam, ya, merupakan bagian daripada sholat malam. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya afdolus sholati ba'dal faridah sholatul lail ataupun qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah qiyamul lail, adalah qiyamul lail yang tarawih ini merupakan bagian daripada qiyamul lail. Ya, merupakan bagian daripada qiyamul lail. Dan kemudian para ulama menjelaskan bagaimana kemudian kedudukan, kemuliaan, keutamaan ya salat malam dengan salat rawatib. Maka para ulama di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang keadaan mana yang lebih utama antara qiyamul lail dan salat rawatib. Itu yang lebih utama adalah salat rawatib. Kenapa? Karena salat rawatib ini adalah salat yang mengiringi kewajiban, ya, yang mengiringi kewajiban dan juga tawaran ganjarannya dari Rasulullah SAW itu luar biasa bagi orang yang bisa senantiasa menjalankan salat rawatib. Nah, kalau demikian berarti bandingannya apa? Bandingannya ya lebih utama dari semacam ada sholat duha, misalnya sholat tahiyatul masjid, misalnya sholat syukur wudhu, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Ini yang disampaikan oleh sebagian para ulama, diantaranya adalah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata keutamaan salat malam dibandingkan salat sunnah siang hari seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan. Kayak tadi misalnya salat duha atau salat sunnah yang dilakukan di waktu duha. Kemudian Amr ibn al-As juga berkata salat malam 1 rakaat lebih baik daripada salat sunnah 10 rakaat di siang hari. Nah, maka kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyimpulkan bahwa sholat sunnah di malam hari lebih diunggulkan daripada sholat sunnah di siang hari karena lebih rahasia dan lebih dekat kepada keikhlasan di Lataiful Ma'arif. Jadi bandingannya bukan dengan sholat sunnah rawatib, namun dengan sholat sunnah yang dilakukan di siang hari, ya selain sholat sunnah rawatib. Kemudian di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita di bulan Ramadan adalah karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda, ya, sebagai pembeda antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itulah Al-Quranul Karim.
Maka barang siapa yang bertemu dengan bulan ini adalah dia menunaikan ibadah puasa. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya adalah di malam Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, malam yang penuh keberkahan itu malam apa? Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Nah, maka malam Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, malam tersebut khairun min alfi syahrin. Ya, malam tersebut jauh lebih utama ketimbang 1.000 bulan. Yang kalau di kruskan dengan tahun, maka dalam 1.000 bulan itu kurang lebih adalah 83,333 tahun. Sedangkan umur kita saja itu jarang yang mencapai umur 83 tahun. Yang menimbang memang Rasulullah SAW sudah bersabda, ya aksaru a'mari ummati baina sitin ila sab'ina aman. Kebanyakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, artinya apa? Artinya bahasanya ketika kita bisa mengamalkan berbagai macam ibadah di malam hari itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Bisa jadi keutamaan yang kita dapat itu lebih dari keutamaan yang kita dapat di sepanjang ya umur kita. Nah, setelah itu, ya setelah diturunkan ke Baitul Izzah langit dunia, maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam menurunkan ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa tertentu, maka kemudian diturunkan 13 tahun di dalam fase eh, Makkiyah, ya, yaitu di dalam fase sebelum Rasulullah itu menjalankan hijrah ke kota Madinah, dan kemudian di 10 tahun berikutnya diturunkan di dalam fase Madinah, yaitu ketika Rasulullah ya sudah berhijrah ke kota Madinah. Maka ya Al-Quran dimuliakan oleh Allah, diturunkan di bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan di antara malam-malam yang ada di bulan Ramadan masih dipilih lagi, itu malam Qadar, ya malam Qadar. Oleh karenanya kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam pun itu juga memuliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya, dibuktikan bahasanya beliau alaihi salatu wassalam ketika di bulan Ramadan senantiasa bertemu dengan malaikat Jibril untuk bermudarasah Al-Quran. Ya, untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan di saat kemudian tahun di mana beliau wafat, ya, beliau bertemu dengan Jibril 2 kali ya untuk bermudarasah dengan Al-Quran. Hingga dengan kasus yang eh, dialami oleh baginda Nabi Alaihissalam, ya sebagian para ulama menyarankan kepada kita hendaklah Al-Quran itu minimal bisa dihatamkan dalam 1 bulan Ramadan ini 1 kali. Ya. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi, bermudarasah kepada Jibril. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, namun kemudian mempelajari kandungan makna, mentadaburi makna yang ada di dalamnya. Hingga sebagian para ulama di masa silam itu mereka bukan hanya sekali 2 kali. Ada yang tiap hari, ada yang khatam, ada yang 3 hari sekali, ada yang
7 hari sekali, dan seterusnya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Ya, selama di bulan Ramadan 60 kali. Bagaimana kemudian kalau kita kompromikan dengan hadis yang melarang seseorang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, mestinya 2 hari, itu dilarang. Bagaimana cara kita kemudian mengkompromikan dengan hadis yang kontennya semacam itu? Maka para ulama kemudian memberikan penjelasan. Seseorang kalau membacanya diiringi dengan kemudian memahami, mentadaburi kandungan maknanya, dan dilakukan bukan pada momentum yang memang seseorang mendapatkan keutamaan dengan membacanya semata, maka tidak boleh. Di selain bulan Ramadan, maka kalau kita mau menghatamkan Al-Quran, tidak boleh kurang dari 3 hari. Makruh ya, kurang dari 3 hari. 2,5 hari sudah hatam misalnya, maka makruh. Karena memang ada hadis-hadis yang melarang demikian. Namun di momen yang utama untuk sekedar membacanya, kita mengambil keberkahan huruf demi huruf, maka tidak mengapa. Contohnya adalah di bulan Ramadan. Ya, contohnya adalah di bulan Ramadan, bulan yang memang dimuliakan untuk banyak membaca Al-Quran. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahasanya alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya apa? Bahwa alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Dan setiap huruf itu akan mendapatkan balasan 10 kali lipat kebajikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati tifin, sampai dengan 700 kali lipat. Maka di momentum Ramadan semacam ini, bulan yang memang diistimewakan, seseorang bertabarruk meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca huruf demi huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang merupakan pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rohawiyah, dan yang lainnya. Kemudian di antara yang terakhir bisa kita sampaikan di pagi hari ini, bahwa ada penawaran yang sama. Ya, ada penawaran yang sama, yaitu bagi orang yang beribadah di malam Qadar secara spesifik. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk melakukan berbagai macam peribadatan, maksudnya orang itu menegakkan ibadah di malam Qadar yang dilandasi karena iman, percaya itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran dari Rabb-Nya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari 3 penawaran yang ada di dalam hadis tersebut, penawarannya sama, diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Namun kalau kita hendak melihat varian ibadahnya berbeda. Satunya puasa dari sejak waktu subuh hingga tenggelamnya matahari.
Kurang lebih kalau di tempat kita itu sekitar 14 jam, ya 13 sampai 14 jam. Kemudian qiyamul lail. Setelah itu qiyamul lail yang waktunya lebih pendek lagi. Itu pun kalau semuanya. Ya kalau kita sholat di sepanjang malamnya, itu pun masih lebih pendek dengan lamanya berpuasa. Ya, malam hari paling cuma sekitar 10 jam. Masih lebih sedikit dari 14 jam. Dan kemudian apalagi yang beribadah di malam qadar cuma satu malam. Namun penawaran yang diberikan sama. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail itu secara umum jauh lebih berat daripada menjalankan puasanya itu sendiri. Berapa banyak anak-anak yang kuat puasa dari pagi, dari subuh sampai maghrib? Berapa banyak? Full 30 hari ataupun 29 hari, itu artinya full 1 bulan. Tidak ada yang lobang, tidak ada yang bolong. Ya apalagi kemudian yang mantan anak-anak, tentu mereka kuat, full puasanya. Namun coba kita tanya, berapa banyak orang yang bisa full sholat malam di bulan Ramadan apalagi dengan berjamaah? Kita melihat fenomena yang ada di negeri kita di awal-awal Ramadan tuh hampir di semua tempat itu tidak mampu menampung debit jamaah. Hingga kalau di sekitar masjid itu ada halaman, mungkin halaman masjid ataupun mungkin halaman milik orang lain, bahkan di situ ada jalan pun akan digunakan untuk sholat. Namun dengan berlalunya waktu, ya masuk 10 hari yang kedua, biasanya itu jamaah sudah berkurang mungkin hampir separuhnya. Dan apalagi nanti ketika sudah tinggal di 10 hari yang terakhir, lebih sedikit lagi, ya lebih sedikit lagi. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail itu bagi banyak orang jauh lebih berat daripada menunaikan puasanya itu sendiri. Coba kita tanya saja kepada diri kita masing-masing. Andai sholat lail yang dilakukan secara berjamaah itu sampai menghabiskan waktu 2 jam saja, mungkin kemudian akan habis ya jamaahnya, milih pindah ke tempat yang lain. Maka berat, jauh lebih berat. Ini menunjukkan qiyamul lail itu lebih berat daripada menjalankan ibadah puasanya itu sendiri. Sehingga kaidah mengatakan inna idhamil jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran yang akan didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan beratnya ujian, ya bala yang diterimanya. Semakin berat ujian di dalam seseorang menjalankan ibadah, maka akan semakin besar pula ganjarannya. Sholat malam yang hanya pendek, namun banyak orang yang tidak kuat. Kenapa? Karena godaannya banyak. Godaannya mana yang dia asik dengan makanannya, dengan minumannya, nongkrong-nongkrong gitu ya. Sampai larut malamnya kuat. Namun sholatnya yang hanya beberapa menit tidak kuat. Ditambah dengan melihat lihat-lihat apa-apa yang bisa dilihat, yang menyenangkan dilihat, lama bisa. Ini godaan. Enggak sampai lalai dari melakukan ya mulai. Tambah lagi yang terakhir, ya beribadah di malam diturunkannya Al-Quran. Ini lebih berat lagi. Hingga kita lihat ya di malam hari ini lebih sedikit lagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Godaannya lebih berat lagi, ujiannya lebih berat lagi. Karena badannya udah mulai capek, kantuk. Ya, karena di siang harinya harus apa ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumahnya, belanja ini, belanja itu.
Bahkan tidak cukup di siang hari, sampai nambah di malam harinya, hingga semakin sedikitlah ya orang-orang yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya lebih berat. Maka layak kemudian eh, penawaran yang sama, namun untuk 3 ibadah yang berbeda. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian ya, sedikit penjelasan tentang istimewanya melakukan ibadah-ibadah yaitu bulan Ramadan. Semoga ini mumpung masih di awal-awal Ramadan tahun 1447 Hijriah, ya kita mengingatkan saya pribadi, ya saya mengingatkan saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian, ya marilah kita membangun komitmen dari sekarang mumpung masih di awal-awal, ya untuk tidak kemudian menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga itu, sehingga kita berharap bisa menyelesaikan dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah angkat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin demikian Mas Angki yang bisa kita sampaikan, ya waktu kita kembalikan kepada panjenengan. Jazakumullahu khairan. Wah, jazakallah Ustadz untuk sesi pada pagi hari ini, yakni sesi materi yang sudah dibawakan oleh Ustadz Abu Salman. Dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang mengikuti program acara Bedah Buletin spesial di bulan Ramadan ini untuk bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887 terkait dengan materi ataupun pertanyaan seputar agama yang lainnya. Dan alhamdulillah Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, izin kami bacakan ya Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz, adakah amalan yang mudah dan bisa dipraktekkan di bulan Ramadan? Dikarenakan saya sakit dan hanya bisa di kasur saja Ustadz, tidak bisa berjalan. Dan saya juga sudah sulit untuk membaca Al-Quran karena pandangan saya sudah mulai kabur. Amalan apakah yang mudah dan berpahala di bulan Ramadan yang dapat saya lakukan dengan keadaan saya ini Ustadz? Syukur Ustadz. Baik, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada panjenengan dan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada panjenengan. Ya, ini adalah ujian. Ya, ketika panjenengan bisa menerimanya dengan sabar, maka eh, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Kenapa? Karena sakit itu akan menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim yang berupa kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran, kemudian ketakutan, ataupun bahkan kalau ada satu duri yang menusuk yang menusuk tubuhnya, kecuali itu semuanya akan menjadi penghapus dosanya. Maka ya di satu sisi memang panjenengan ya merasakan tidak enak. Namun ketika sabar, maka di sisi yang lain kesabaran inilah yang akan membawa ganjaran yang luar biasa kepada panjenengan, yaitu apa? Berupa diampunkannya dosa-dosa. Dan amalan tentu yang sangat mudah untuk bisa dilakukan ya oleh panjenengan, ya memperbanyak berzikir kepada Allah dan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan memperbanyak semisal ya zikir apa saja lah, menyebut nama Allah apa saja, menyebut-nyebut tentang sifat-sifat Allah. Dan yang kedua kemudian memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baginda Nabi alaihi salatu wasallam pun sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin wa lailatin aksara min sab'ina marrah atau kama qala alaihi salatu wasallam. Demi Allah, aku di dalam sehari semalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 70 kali. Ya, kenapa kemudian di bulan Ramadan ini kita layak
memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, karena satu di antara tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah di bulan Ramadan adalah pengampunan. Ini adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, pembebasan dari neraka jahanam. Dan yang namanya tawaran semacam ini tentu harus kita sambut dengan usaha. Ya, harus kita sambut dengan usaha. Satu contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki kita, namun kita tetap berusaha, itu dengan bekerja dan yang lainnya. Kita berusaha. Maka demikian juga ketika Allah dan Rasulnya menjanjikan adanya ampunan di bulan Ramadan, kita tetap usaha. Usaha untuk menjemputnya, yaitu dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah, dan yang kedua melakukan amal-amal soleh. Melakukan berbagai macam amal soleh. Ya, maka dengan spesial bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika beliau ada di dalam perut ikan. Kemudian semisal kemudian astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka ini adalah amal-amal yang mudah dan insya Allah bisa dilakukan ya, dalam kondisi yang terbatas. Mungkin makatan Mas Anggi. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kami bacakan satu lagi pertanyaan ya, Ustadz. Yeah. Ustadz, apakah boleh kita merasa iri dengan orang yang bisa umroh di bulan Ramadan ini, Ustadz? Dan harus kita bagaimanakan rasa iri seperti ini, Ustadz, agar tidak menjadi dosa, Ustadz? Dikarenakan sering melihat story WA kawan-kawan yang sudah bisa pergi umroh, Ustadz. Ya, baik. Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim menyatakan la hasada illa fisnatain. Seseorang tidak boleh iri kecuali di dalam dua perkara. Yang pertama adalah iri kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Kemudian ilmu yang diberikan kepada orang tadi dia amalkan di dalam kehidupan seharinya, kesehariannya, di malamnya dan di siang harinya, dan kemudian diajarkan kepada umat manusia. Dan yang kedua adalah iri kepada orang yang Allah berikan harta benda yang banyak, dan kemudian harta benda ini digunakan di jalan-jalan kebaikan. Maka panjenengan kalau irinya itu ingin menjadi orang yang pandai, bisa mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya, silahkan. Kalau panjenengan iri namun irinya ingin memiliki harta benda yang banyak dan kemudian bisa digunakan untuk menunaikan, di antaranya adalah untuk umroh, maka silakan. Namun kalau iri dalam konteks ingin menjadi orang kaya saja, tidak boleh. Ataupun iri karena dia menginginkan agar orang lain itu tidak mendapatkan karunia dari Allah yang sebegitu luasnya, maka tidak boleh. Namun kalau irinya ingin menjadi orang yang memiliki kemampuan dan kemudian memanfaatkan kemampuannya untuk beribadah kepada Allah, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh, yang oleh para ulama kondisi iri semacam ini disebut dengan ghibthah, ya, disebut dengan ghibthah, yaitu obsesi untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Mungkin makaten Mas Anggi. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Dan karena tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Terakhir kita nukilkan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, Ramadan adalah bulan di mana setiap karunia dan anugerah dilimpahkan, di bulan di mana setiap harapan lebih dikabulkan, maka sempurnalah kegembiraan dan kebahagiaan melalui pahala bagi orang-orang yang beribadah, sementara dosa-dosa orang-orang yang berbuat maksiat pun diampuni. Ya, maka intinya marilah kita manfaatkan dan kita maksimalkan untuk menjemput ganjaran yang Allah sediakan dan ampunan yang Allah sediakan dengan melakukan berbagai macam amal ibadah yang memang dituntunkan dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam larangan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan ya untuk kita. Ya, Ramadan ini sudah berkah, namun Allah berikan kepada kita keberkahan tersebut
dan Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Karena yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan juga amin Ustadz, dan terus memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Dan kami pamit undur diri para pemirsa dan pendengar pada kesempatan Bedah Buletin pada pagi hari ini. Dan kami juga terus membuka open donasi operasional untuk kegiatan JPIA. Dan juga kami membuka peluang juga, sudah dibuka pengumuman ada pembukaan donasi untuk Masjid Akbar Al Ihsan Yogyakarta. Kami persilahkan kepada para muslimin dan pendengar semuanya untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan kami pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.